Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Nah, salah satu kunci sukses dalam berdakwah, kita harus paham ilmu psikologi, Pak. Ya, serius. Tahu ilmu psikologi. Nah, apa itu psikologi? Psikologi itu adalah ilmu untuk mengetahui perilaku mental seseorang sesuai dengan prosedur ilmiah. Nah, dengan paham kita ilmu psikologi tentang perilaku orang, perilaku kondisi, maka insya Allah tujuan dakwah itu akan sampai, akan kena pada sasarannya. Kenapa? Karena begini Pak Ibu. Nah, kita ini sebagai seorang dai misalnya, atau seorang pendidik, seorang guru atau bahkan dosen, itu harus tahu apa, di mana dia akan berceramah, di mana dia akan mengajar, siapa yang dia ajar, bagaimana model jamaahnya, model audiensnya, itu harus dikuasai, Pak. Jadi saya melihat para jamaah sekalian itu, saya harus mempelajari jamaah. Dai harus mempelajari jamaah. Misalnya jamaah itu apakah kita ini lagi ceramah di pedesaan atau di perkotaan? Apakah jamaahnya ini kebanyakan ikhwan atau kebanyakan akhwat? Apakah jamaahnya ini kebanyakan orang berumur, orang tua, atau anak-anak atau anak muda? Itu harus dipelajari dulu tuh sebelum kasih materi. Nah, begitupun seorang pendidik misalnya, pendidik itu harus mempelajari peserta didiknya. Nah, peserta didik si A ini latar belakangnya bagaimana, peserta didik si B ini latar belakangnya bagaimana. Karena beda peserta didik yang kaya, mohon maaf, dengan yang miskin. Beda kondisi peserta didik yang misalnya sudah yatim piatu, mohon maaf, atau yang masih lengkap kedua orang tuanya. Itu harus digali, Pak. Sebagai seorang dai harus menggali kondisi jamaahnya, sebagai seorang pendidik harus menggali kondisi peserta didiknya. Biar apa? Biar penyampaian nanti yang dia sampaikan itu bisa kena sasaran, bisa nyantol sama jamaah, bisa tersimpan sama peserta didik. Nah, jadi itu gunanya kita memahami ilmu psikologi. Nah, jadi karena beda Pak ya, kalau misalnya jamaah kita lagi ceramah di pedesaan dengan ceramah di kota. Kalau di pedesaan itu mungkin bisa kita gunakan bahasa daerah, karena kan orang desa. Tapi kalau di perkotaan mungkin agak susah kita menggunakan bahasa daerah, karena di perkotaan banyak beraneka suku masuk di situ, beraneka budaya ada di situ. Jadi sebaiknya kita pakai bahasa Indonesia. Begitupun jangan mentang-mentang kita lihat perkotaan sampai kita mengeluarkan bahasa asing, apakah bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi kita sesuaikan kondisinya, Pak. Nah, dengan kita mengetahui kondisi jamaah, maka bahasa yang kita keluarkan pada saat ceramah itu sesuai pada tempatnya. Begitupun misalnya peserta didik, pendidik yang ada di sekolah atau di madrasah, ketika dia tahu kondisi peserta didiknya seperti ini, maka dia bisa ambil langkah bahwa seperti ini dia mengajar, begini dia harusnya mengajar. Itu tujuannya Pak. Mengapa ini penting? Supaya apa yang kita berikan, ceramah yang kita berikan itu, pengajaran yang kita berikan, keterampilan yang diberikan oleh misalnya guru, itu dapat sampai pada peserta didik. Ceramah yang diberikan oleh ustaz itu dapat sampai pada jamaah. Karena keberhasilan seorang dai dilihat ketika jamaahnya itu ada yang bisa dibawa pulang dari ceramahnya itu. Nah, kata almarhum Andre Gruta Kiai Sanusi Bacok, keberhasilan seorang dai ketika jamaah itu bisa membawa pulang apa yang disampaikan oleh si ustaz itu, apa yang disampaikan oleh dai itu.
Jadi apa gunanya, mohon maaf, kita ceramah panjang 1-2 jam, tapi keluar dari pintu masjid tidak ada yang bisa dibawa pulang oleh jamaah. Tidak ada pesan, tidak ada hikmah yang bisa dibawa pulang oleh jamaah. Kalau tidak ada pesan yang dibawa pulang, bagaimana dia mau mengamalkan, Pak? Tapi meskipun ceramahnya misalnya cuma 10 menit, 20 menit, tapi kalau ada pesan yang bisa ditangkap, Masya Allah, itu lebih baik daripada panjang. Jadi itu tujuannya dakwah, tujuannya mengajar, tujuannya mendidik. Bagaimana objek yang kita didik itu, subjek yang kita didik itu, jamaah peserta didik itu dapat bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah keterampilannya. Nah, ibu bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Setelah itu kita tahu kondisi tempat kita ceramah, kita tahu kondisi jamaah kita, barulah kita berikan metode apa yang pantas. Dalam ceramah itu kan kata, kalau Nabi itu berceramah ada 4 metode, Pak. Ada dengan hal hikmah, menyampaikan hikmah dengan menyampaikan cara bijaksana. Ada dengan misalnya metode jidal, bagaimana metode debat. Kemudian ada mauizah, menasehati, memberikan peringatan. Kemudian ada dengan metode yang penting sekali, yaitu khutbah, metode keteladanan, Pak. Ceramah itu, dai itu harus memberikan teladan, Pak. Nah, itu yang penting. Makanya mengapa waktu saya dulu masuk pertama kali di Kemenak 3 tahun yang lalu, itu disampaikan bahwa insya Allah bukan hanya ilmu yang kami sampaikan, tapi kita sudah terapkan bagaimana seorang dai mau memperingatkan jamaah bahwa bahaya daripada rokok kalau dia sendiri saja merokok. Bagaimana seorang dai mau melarang jamaah untuk berzina kalau dia saja punya pacar misalnya, atau pergaulannya bebas. Bagaimana seorang dai mau mengajak atau melarang jamaahnya untuk berbuat riba kalau tatkala dia masih punya kredit di bank konvensional? Jadi nggak relevan, Pak. Seorang dai itu dia harus mempraktekkan dulu, menjadi teladan dulu sebelum menyampaikan. Itu yang penting. Nah, begitupun guru misalnya, pendidik. Nah, harus bisa setelah mengenali kondisi peserta didiknya, barulah diberikan materi cara pengajaran yang sesuai. Apakah dengan metode ceramah, apakah dengan metode diskusi, apakah dengan metode tanya jawab, apakah dengan metode analisa dan sebagainya. Itu yang harus disesuaikan. Jangan pendidik itu tidak peduli dengan peserta didiknya, pokoknya dia ceramah saja. Apakah peserta didiknya di belakang tidur atau tidak peduli. Jangan. Begitupun kita ustadz, Pak. Gagal kita sebagai ustadz, sebagai dai, ketika kita bicara ada jamaah yang di belakang tidur. Gagal. Makanya itu penting kita tahu semua, pahami semua intonasi kita waktu kita dalam ceramah, supaya apa? Betul-betul jamaah itu tangkap apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian setelah kita berikan metode-metodenya, barulah di situ kita awasi dari belakang, Pak. Karena seorang dai itu jangan hanya sekedar menyampaikan saja lantas setelah itu keluar dari masjid sudah selesai, tidak ada urusan, jangan. Tapi kita harus mengawasi dari belakang. Setidaknya kita kontak pengurus masjid, bagaimana kondisi jamaah. Apakah dengan setelah saya berceramah misalnya kondisi jamaah itu bisa semakin lebih baik, lebih bagus ibadahnya seperti apa? Itu kita follow up kembali, Pak. Begitupun pendidik, ketika sudah dari kelas mengajar, siswa itu jangan dilepas lagi, tapi bagaimana kontrol, hubungi orang tua. Ibu, bagaimana si fulan di rumah? Ayah, bagaimana si fulan di rumah? Apakah sudah diawasi, sudah mengerjakan PR-nya, sudah mengerjakan tugasnya dari sekolah? Itu diawasi, Pak. Tuturi handayani, mengawasi dari belakang. Nah, karena kenapa? Karena
kata Kiai Miftatul Khair, Ketua Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya pendidik itu, dai itu bukan hanya harus bisa merangkul, bukan memukul. Dia harus bisa membina, bukan membidik. Dia harus bisa menyayangi, bukan menyaingi. Dia harus bisa mencari solusi, bukan simpati. Itu seorang dai, seorang pendidik seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita evaluasi bagaimana kondisinya, bagaimana jamaahnya, bagaimana peserta didiknya. Dengan evaluasi seperti apa? Kita berikan tes, kita berikan soal, bagaimana dia menjawab. Kalau misalnya dia jawabnya bagus, alhamdulillah, cara kita mengajar, penyampaian kita sudah diterima, sudah dia pahami. Begitupun kadang Ustaz, kadang saya kalau ceramah terakhir saya tanya jamaah, apa yang saya sampaikan tadi Pak? Apa yang saya sampaikan tadi Ibu? Ibu tangkap tidak? Bapak tangkap tidak? Kalau misalnya ditangkap, alhamdulillah saya senang. Tapi kalau misalnya selepas saya ceramah lalu tidak ada dia tangkap, saya merasa rugi dalam berceramah tersebut. Makanya itu pentingnya kita evaluasi diri kita. Kita evaluasi jamaah kita. Sebagai pendidik kita evaluasi peserta didik kita. Apa yang kurang? Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, ya kita ulang bersama-sama, kita diskusikan. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, ya kita cari solusinya. Kesulitannya dalam memahami materi itu apa? Kesulitannya dalam belajar itu apa? Nah, itu psikologi itu harus dipahami oleh seorang dai, seorang pendidik. Nah, Ibu Bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tips ya. Saya kira bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik, seorang dai, supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh jamaah, diterima oleh masyarakat, diterima oleh peserta didik kita. Jadi awali dengan kenali kondisi dulu, kemudian pahami kondisinya, sampaikan dengan secara sesuai materi, cara penyampaian yang relevan dengan kondisi tersebut, kemudian awasi dari belakang, dan yang ketiga dan yang terakhir adakan evaluasi. Sekira itu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.